Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan CBL kasus teknik pembesaran ikan air tawar. Perkenalkan, nama saya Asma Nadifa Azahra dengan NIM B0A02404023 dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Ananda Rizky Agustina dengan NIM B0A024024. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho dengan NIM akhir 005. Oke, perkenalkan nama saya Wantoro dengan NIM B0A024010. Nama saya Mulyo Faris Fadil dengan NIM B0A02408. Profil dan deskripsi kejadian. Komoditas yaitu ikan mas, sistem budidaya semi intensif dengan kolam tembok, pemeliharaan selama 4 bulan. Masalah utama yaitu efisiensi pakan, FCR tinggi dan kesalahan manajemen pemberian pakan. Kelompok mahasiswa melakukan budidaya ikan mas selama 4 bulan di kolam tembok semi intensif. Dari 100 kg benih hanya diperoleh hasil panen 400 kg dengan penggunaan pakan sebanyak 660 kg. Nilai FCR yang dihasilkan mencapai 2,2, lebih tinggi dari standar ideal yaitu 1,3 sampai 1,5. Hal ini terjadi karena pemberian pakan yang kurang tepat seperti pemberian pakan berlebihan, tidak memiliki jadwal tetap, dan tetap memberi makan saat hujan atau kondisi air yang buruk. Akibatnya, banyak sisa pakan mengendap di dasar kolam dan menurunkan kualitas air. Selanjutnya yaitu data lapangan, parameter dan hasil. Jumlah pakan yang dikeluarkan yaitu 660 kg. Harga pakan per kilo yaitu 14.000 per kilogram. Berat benih awal yaitu 100 kg. Berat saat panen 400 kg. Survival rate mencapai 85%, tingkat kematian 15%, nilai FCR aktual 2,2, standar FCR ideal 1,5, kualitas air amoniak 1,2 mg per liter. Kemudian yaitu analisis perhitungan FCR dengan tebar awal 100 kg dengan panen 400 kg. Pakan yang dibutuhkan yaitu 660 kg. Berarti FCR-nya 2,2. FCR yang ideal yaitu 1,5 dengan survival rate 85%, kematian 15%. Analisis selisih pakan yang terbuang dibandingkan dengan FCR ideal. FCR yang ideal yaitu 1,5. Kemudian selisih bobot akhir dan awal yaitu 300 kg. Untuk mencari FCR 1,5 yaitu dengan 300 kg dikali 1,5 sama dengan 450 kg. Jadi jika pakan menggunakan FCR ideal 1,5 yaitu 450 kg. Kemudian selisih pakan yang terbuang yaitu 660 kg. 660 kg dikurangi dengan 450 kg menghasilkan 210 kg. Jadi selisih pakan yang terbuang yaitu 210 kg. Analisis kerugian finansial. Pakan yang ideal adalah 450 kg dalam masa pemeliharaan. Pakan aktual yang diberikan adalah 660 kg, maka kerugian pakan yang terbuang adalah 210 kg. Harga pakan adalah 14.000 per kilo, maka kerugian yang didapatkan dalam masa pemeliharaan 4 bulan adalah 14.000 dikali 210 sama dengan Rp2.940.000. Harga pakan yang dihabiskan adalah 14.000 dikali 660 kilo sama dengan Rp900.240.000. Harga pakan yang harusnya dikeluarkan untuk masa pemeliharaan selama 4 bulan yaitu Rp9.240.000 dikurang Rp2.940.000, maka seharusnya
Harga pakan yang dikeluarkan selama masa pemeliharaan adalah 6.300.000. Kemudian ada identifikasi kesalahan atau feed management pada kasus ini, yaitu yang pertama ada pemberian pakan secara ad libitum atau tanpa adanya jadwal yang tetap. Yang kedua, pemberian pakan saat hujan deras atau kolam yang sudah terlihat keruh. Yang ketiga, tidak mengecek pakan yang sisa. Yang keempat, kualitas air yang kurang optimal. Selanjutnya kita akan membahas dampak kematian atau SR. Tingkat kelangsungan hidup sebesar 85% mengindikasikan bahwa terdapat 15% populasi ikan yang mati selama masa pemeliharaan, yang secara langsung berkaitan dengan penurunan kualitas air akibat akumulasi sisa pakan. Kadar amonia yang mencapai 1,2 mg per liter menjadi pemicu utama stres dan kematian ikan, karena sisa pakan yang tidak termasuk terdekomposisi menjadi racun dan di dasar kolam. Tingginya angka kematian ini bukan sekedar kehilangan jumlah benih, melainkan pemborosan modal operasional, karena pakan yang telah dikonsumsi oleh ikan yang mati tersebut menjadi biaya yang sia-sia, sehingga secara kumulatif memperburuk efisiensi FCR dan menekan margin keuntungan total. Next. Selanjutnya kita akan membahas feeding chart dengan menggunakan jadwal yang lebih spesifik dengan pemberian pakan jam 9 dan jam 15.00 atau jam 3 sore. Menerapkan SOP penghentian pakan saat hujan atau saat ikan kenyang atau satiation dapat menunjukkan kontrol manajemen yang lebih baik dibandingkan dengan metode ad libitum atau seenaknya yang terbukti merugikan sebelumnya. Untuk waktu pemberian pakan pagi jam 9 40% dengan keadaan air kondisi tenang atau normal. Terus sore jam 3 atau jam 15.00 dengan pakan sebanyak 60%. Pastikan tidak sedang terjadi hujan deras. Next, anjing. Solusi dan perbaikan pada kasus ini adalah yang pertama, membuat jadwal teratur, mengurangi pemberian pakan berlebih, dan menghentikan pemberian pakan pada saat hujan. Terus melakukan pengecekan sisa pakan, rutin mengganti air dan membersihkan kolam, melakukan monitoring pertumbuhan ikan. Kesimpulannya, nilai FCR pada kasus ini tinggi disebabkan oleh pemberian pakan yang berlebih dan tidak adanya jadwal yang tetap, serta kualitas air yang kurang efisien. Kerugian pakan yang dihasilkan mencapai 210 kilo dengan kerugian finansial sekitar Rp2.940.000. Dengan manajemen pemberian pakan itu berpengaruh sekali untuk kegiatan budidaya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.